Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzi dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 20. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterbagian dan faktorisasi suku banyak. Berikut ini saya jelaskan pengertiannya, seperti yang samping. Suku banyak bisa kita sebut juga sebagai polinomial, merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Berikut ini adalah contoh bentuk umum dari polinomial. Px sama dengan an x pangkat n dan seterusnya. Bentuk ini cukup sulit untuk dimengerti. An di sini itu maksudnya adalah koefisien dari x pangkat n. Nah, untuk lebih mudahnya kita ke contoh 2, yaitu seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, a adalah koefisien dari x pangkat 2, b adalah koefisien dari x pangkat 1, lalu c adalah konstanta atau koefisien dari x pangkat 0. Nah, pada polinomial dikenal beberapa istilah, yaitu derajat. Yang tadi pada contoh pertama adalah n, yaitu pangkat tertinggi pada suatu suku banyak. Lalu yang kedua ada variabel. Variabel ini bilangan yang diumpamakan semisal huruf x. Lalu ada koefisien, yaitu bilangan yang mengikuti variabel. Adapun contoh persamaan polinomial yaitu seperti di samping ini, 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 2x sama dengan 12. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu keterbagian. Bentuk dari pembagian suku banyak adalah seperti di samping ini. Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Fx adalah suku banyaknya, lalu Hx adalah hasilnya, dan Px adalah pembagi, lalu Sx adalah sisanya. Metode pembagian pada suku banyak terdapat beberapa cara. Di antaranya adalah metode Power-Gapit, yaitu yang biasa dipakai, atau metode Horner. Nah, berikut akan saya jelaskan satu persatu. Oke, untuk cara pertama adalah metode pembagian biasa atau Power-Gapit. Contohnya adalah jika pada di samping ini 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x tambah 5 dibagi dengan 2x kuadrat kurangi x kurangi 1. Nah, hasil penghitungannya seperti samping ini, yaitu 2x kuadrat kali berapa yang hasilnya 2x pangkat 3, yaitu x, lalu dilanjutkan seperti di samping. Nah, maka didapatkan hasil baginya adalah x kurangi 1 dan sisanya adalah x ditambah 4. Dari skema di samping ini bisa disimpulkan bahwa sisa selalu memiliki derajat lebih rendah satu kali daripada pembaginya. Misalkan kalau pembaginya seperti di samping ini adalah berderajat 2, 2x kuadrat kan. Nah, maka sisanya berderajat 1, yaitu x tambah 4. Oke. Sekarang adalah metode yang kedua, yaitu metode Horner. Seperti pada skema samping ini, metode ini dipakai untuk pembagi yang berderajat 1 ataupun pembagi berderajat n yang bisa difaktorkan menjadi pembagi-pembagi berderajat 1. Lalu cara Horner juga bisa digunakan bila kita ingin menentukan nilai polinomial dari fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c untuk x sama dengan k. Nah, caranya seperti sajikan skema di samping ini, yaitu k-nya diletakkan di samping paling kiri, lalu koefisiennya saja yang ditulis, dan seperti skema di samping. Mungkin sedikit sulit untuk dipahami ya.
Ya, langsung ke contohnya soalnya saja. Contoh soalnya adalah hitunglah nilai polinomial untuk nilai x yang diberikan berikut ini, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 4. Untuk x sama dengan 5. Caranya adalah 5 taruh di paling kiri, lalu koefisiennya ditulis, yaitu 1, 2, 3, dan min 4. 1 adalah koefisien derajat paling tinggi, langsung turun ke bawah, lalu ke atas lagi kanan, yaitu 1 dikali 5, hasilnya 5 ditaruh di bawahnya 2 dan ditambah menjadi 7 dan seterusnya hingga terjawab adalah 186 untuk nilai x sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua, ini misalkan diketahui 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x tambah 5. Lalu pembaginya adalah 2x kuadrat dikurangi x kurangi 1. Tentukan hasil dan sisanya. Nah, ini pertama langkah ordernya ditunjukkan pada gambar, sudah kan? Lalu pertama adalah px, 2x kuadrat dikurangi x kurangi 1. Kita faktorkan dulu menjadi 2x tambah 1 dan x min 1. Lalu 2x tambah 1-nya kita anggap sebagai p yang pertama, yaitu faktor px pertama. Nah, kita cari nilai x-nya, yaitu dipersamakan sama dengan 0 seperti pada skema di samping ini, didapatkan min setengah. Lalu yang P2 adalah x sama dengan 1. Kemudian angka Horner juga sudah ditunjukkan pada skema di samping ini. Nah, jangan lupa untuk setelah melakukan Horner, satu kali Horner, kita bagi dengan koefisien faktor tadi, faktor P1 tadi. Karena koefisiennya ada 2, jadi Horner yang pertama ini kita bagi dengan 2. Lalu diperoleh Hx atau hasilnya adalah x min 1 dan Sx ini di sini ada rumusnya, yaitu P1 kali S2 ditambah S1 yang hasilnya adalah X tambah 4. Nah, ini untuk apabila pembaginya 2x kuadrat atau berderajat 2. Jadi akarnya faktornya itu ada 2. Tapi kalau misalkan pembaginya berderajat 3, rumusnya itu Sx sama dengan S3 dikali P2P1 ditambah S2 dikali P1 ditambah S1 dan seterusnya hingga berapapun. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu faktorisasi. Nah, pertama, misal adalah fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 24. Nah, caranya pada skema di samping ini sudah ditunjukkan cara Hornernya. Nah, untuk cara Horner, untuk faktorisasi ini hasil paling kanannya harus 0 seperti yang di samping ini. Lalu bagaimana mencari kok ada min 1 dan 2? Min 1 ini ada sebuah ketentuan. Ketentuan pertama yaitu seperti yang di pojok kanan atas ini, jika jumlah koefisien sama dengan 0, maka akarnya adalah, akar pembuat 0-nya adalah 1. Lalu jika jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka akarnya adalah min 1. Ada negatifnya ya. Lalu untuk dari mana mendapatkan 2? 2 ini adalah dari hasil coba-coba. Yang penting adalah hasil paling kanannya adalah 0.
Nah, dari skema samping ini sudah diketahui hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Hasil Horner ya ini. Nah, bentuk ini kita faktorisasikan lagi karena sudah berderajat 2, jadi kita pakai cara yang dulu SMP, bisa kan? Jadi x tambah 4 dan x dikurangi 3. Lalu kita sama dengankan 0 untuk mencari nilai x-nya. Nah, setelah itu perbedaannya antara akar dan faktor. Kalau akar adalah x, nilai x-nya yang membuat 0. Kalau faktornya adalah seperti yang di samping ini, bentuk x tambah 1 atau x kurang 2, itu adalah faktornya. Jadi dibedakan ya. Lalu kita lihat ada pola. Apabila ditanya jumlah akar, jumlah 2 akar, jumlah 3 akar, dan seterusnya. Ini ada dari contoh ini adalah kita bentukkan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX dan ditambah E. Nah, ini ada rumus cepat apabila ditanya jumlah akar-akarnya, yaitu min B per A, seperti yang di samping ini. Lalu jumlah 2 akarnya itu adalah C per A, lalu jumlah 3 akarnya D per A. Ini urut ya. Jadi habis B per A, C per A, D per A, dan diawali dengan ada tanda negatif. Jadi negatif B per A, lalu positif, lalu negatif, lalu positif lagi, dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke contoh lain saja. Seperti samping ini. Bila berderajat 3, contohnya ya bentuknya ini kan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Nah, kita ambil X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi X tambah 2 sama dengan 0. Nah, jumlah akar-akarnya tetap min B per 2. B ini adalah koefisien kedua. Jadi koefisien X pangkat tertinggi kedua. Jadi tetap diawali dari min B per A, yaitu hasilnya adalah 2. Lalu di sini perkalian 2 akarnya adalah tetap C per A yang hasilnya adalah negatif 1, dan perkalian 3 akarnya adalah D per A yang hasilnya adalah negatif 2. Nah, sampai di sini cukup jelas, dan ingat pesan ibu, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Berusaha tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.